Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Dari hasil FIFA Matchday laga terakhir tim nasional Indonesia yang berhadapan dengan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya harus berakhir imbang dengan skor 0-0. Jika dilihat dari segi hasil, memang skor imbang 0-0 tentu kurang memuaskan bagi kedua tim, utamanya bagi tim nasional Indonesia yang mematangkan strategi jelang berhadapan dengan Irak dan juga Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Namun, jika dilihat dari segi karakteristik permainan, Lebanon memberikan gambaran tentang permainan tim-tim Timur Tengah yang akan dihadapi tim nasional Indonesia di putaran keempat nanti. Memancing emosi, bermain keras, cenderung kasar, dan juga pintar dalam berakting di atas lapangan. Kurang lebih itulah garis besar yang harus dihadapi tim nasional Indonesia di putaran keempat nanti, selain dari segi teknis, taktik, dan juga strategi. Berbicara mengenai taktik dan strategi, menurut Mimin, jika melihat dari laga uji coba melawan Lebanon, nampaknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia belum menemukan formasi yang baku yang akan dipakai di putaran keempat nanti. Akan tetapi, menurut pendapat Mimin, ada beberapa pemain yang harusnya mendapatkan garansi akan bermain di putaran keempat nanti. Yang pertama, di sektor penjaga gawang ada Emil Audero Mulyadi. Di pertandingan yang berjalan keras cenderung kasar tersebut, ada satu save krusial dari Emil Audero Mulyadi yang berhasil menggagalkan peluang emas yang diperoleh oleh pemain Lebanon. Di garis pertahanan ada 3 nama yang menurut Mimin tampil menonjol. Yang pertama, sang kapten Jairses. Kedua adalah Kevin Dix. Dan juga ketiga, siapa lagi kalau bukan Kelvin Verdong yang saat ini bermain di LOSC Lille Ligue 1 Prancis. Memang 3 nama yang Mimin sebutkan tadi tengah bermain di klub-klub besar Eropa. Jairses saat ini bermain untuk Sassuolo. Kemudian Kevin Dix bermain untuk Borussia Mönchengladbach. Terakhir ada Kelvin Verdong yang bermain di Ligue 1 Prancis bersama LOSC Lille, menjadikan mereka mempunyai pengalaman luar biasa untuk mengatasi tekanan-tekanan tinggi seperti kala menghadapi Lebanon. Bergeser ke lini tengah, ada nama pemain lokal yang mampu bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang ada di tim nasional Indonesia menurut Mimin. Bukan Marcelino Ferdinand, melainkan Ricky Kambuaya. Skill Ricky Kambuaya di atas lapangan sangat merepotkan barisan pertahanan Lebanon. Terbukti dengan beberapa kali pelanggaran keras yang dilakukan pemain Lebanon terhadap Ricky Kambuaya yang dikenal sangat pendiam tersebut. Bergeser ke sisi sayap, ada nama Miliano Jonathan yang Mimin pikir layak menggaransi satu tempat untuk menjadi starter di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat nanti berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Soal skill dan juga insting mumpuni tidak perlu ditanyakan lagi. Nah, di posisi striker inilah yang akan menjadi masalah besar bagi seorang Patrick Kluivert. Dan mungkin ini jugalah yang mempengaruhi produktivitas gol tim nasional Indonesia semenjak ditinggalkan oleh Oli Rumeni karena cedera. Meskipun di posisi ini tim nasional Indonesia telah kedatangan Mauro Zylstra, sosok yang digadang-gadang pas untuk menggantikan Oli Rumeni, namun menurut Mimin kualitas dari Mauro Zylstra belum teruji karena ia belum bisa menciptakan gol bagi tim nasional Indonesia.
Terbukti pada laga melawan Lebanon, tidak ada satupun shoot on target yang berasal dari pemain tim nasional Indonesia, termasuk Mauro Zylstra. Sangat jauh berbeda dengan Oli Rummenigge ketika ia mampu menciptakan gol di laga debutnya melawan Australia ketika itu, walaupun berujung kekalahan bagi tim nasional Indonesia. Dengan tidak berhasilnya tim nasional Indonesia menciptakan shoot on target di laga uji coba terakhir melawan Lebanon, seperti apakah solusi yang akan diberikan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert jelang putaran keempat nanti menghadapi Irak dan juga Arab Saudi? Menurut kalian, mampukah tim nasional Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.